5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas latihan soal yang diambil dari buku penerbit Erlangga karangan Martin Kanginan. Soal yang kita ambil itu adalah halaman 31, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita lihat dulu, ada 9 latihan soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai dengan soal kita yang pertama. Yang pertama dikatakan di sini, gambar di samping menunjukkan sebuah bahan konduktor yang berbentuk balok dengan ukuran X, 2X, dan 3X. Jika hambatan listrik antara dua sisi samping yang diraster adalah 2R. Nah ini perhatikan ya. Jika hambatan listrik antara dua sisi samping, berarti yang dibicarakan adalah sisi yang sebelah kiri dan sisi yang sebelah kanan. Artinya kalau secara matematisnya kita buat, yang ini dinamakan dengan sisi alas, yang ini yang dinamakan dengan sisi atasnya. Berarti ini penampangnya. Berarti kalau ini yang dinamakan dengan sisi alas, ini yang dinamakan sisi atas, maka jarak dari alas ke atas itu yang dinamakan dengan L-nya. Maka dengan demikian bisa kita ambil, berarti luas penampangnya untuk keadaan pertama itu adalah 2X kita kalikan dengan X. Lalu pertanyaannya apa? Hambatan listrik dari sisi atas dan sisi bawah balok. Nah sekarang diubah. Nah ini yang kita hitung sekarang adalah hambatan kalau misalnya penampangnya itu yang kita ambil adalah sisi atas dan sisi bawah. Berarti kalau penampangnya sisi atas dan sisi bawah, maka luas penampangnya itu berarti yang ini, yang atas ini berarti 2X dikali dengan 3X. L-nya yang mana? Ya jarak atas ke bawah, berarti nilainya adalah X. Maka bagaimana cara kita mencari hambatannya ini? Karena ada dua keadaan, maka langkah yang kita lakukan biar lebih gampang adalah bandingkan saja hambatan keadaan awal dengan keadaan akhir. Berarti kalau kita bandingkan, rumus hambatan itu adalah Rho dikali L per A. Sehingga bisa kita buat R keadaan kedua banding R keadaan pertama menjadi Rho kali L2 per A1 dibagi dengan Rho kali L1 per A1. Di sini kita lihat jenis daripada penghantarnya nggak berubah. Karena nggak berubah berarti hambatan jenisnya sama. Sehingga Rho di sini dengan Rho di bawah ini habis. Maka kalau ini kita sederhanakan persamaannya, kita kali silang, akan kita peroleh R2 per R1 sama dengan L2 kalikan dengan A1 dibagi L1 kali A2. Tinggal kita masukkan angkanya. L2 yang keadaan kedua tadi adalah sisi atas dan sisi bawah penampangnya. Berarti L-nya itu adalah X. Kemudian luas penampang pertama. Penampang pertama tadi adalah penampangnya kiri dan kanan. Berarti luas penampangnya itu adalah yang ini. Berarti kalau luas penampangnya ini adalah 2X kita kali dengan X. Panjang keadaan awal, karena yang kita lihat penampangnya kiri kanan, maka L-nya itu adalah jarak dari kiri ke kanan, 3X. Lalu luas penampang keadaan kedua. Luas penampang keadaan kedua tadi adalah penampangnya atas bawah, maka penampangnya itu adalah 3X dikali 2X. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, 2X dengan 2X habis, X dengan X habis, X dengan X habis. Maka kalau ini kita kali silang, kita dapatkanlah nilai R keadaan kedua sama dengan 2/9 R.
Sehingga jawabannya adalah D. Baik, anak-anak, kita lanjut dengan soal kita yang nomor 2. Nomor 2, seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Hampir sama dengan soal kita yang pertama tadi. Ini ada dua keadaan. Karena ada dua keadaan, maka bandingkan saja. Keadaan pertama dengan keadaan kedua, logamnya tidak berubah. Berarti hambatan jenisnya sama. Habiskan saja lalu kali silang. Setelah kita kali silang, kita peroleh persamaannya seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, berapa luas penampang keadaan pertama dan keadaan kedua? Luas penampangnya ini berubah atau tidak? Nah, untuk menjawab ini, coba anak-anak kamu ambil sebuah sedotan. Tahu sedotan ya? Yang dipakai untuk minum. Nah, kamu ambil dia itu sedotan, lalu kamu tarik. Sehingga sedotannya bertambah panjang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sedotannya bertambah panjang dan penampangnya bertambah kecil. Berarti kalau panjangnya bertambah panjang, penampangnya bertambah kecil, itu artinya panjang dan luas penampangnya sama-sama berubah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencari luas penampang? Karena di dalam soal yang diketahui hanya panjangnya saja. Nah, cara kita untuk mencarinya adalah, jangan lupa, volume daripada penghantarnya itu tidak pernah berubah sebelum ditarik maupun sesudah ditarik. Berarti karena volumenya itu selalu sama, maka tinggal kita lihat penghantar di sini, kawatnya di sini, kita anggap aja dia itu adalah berbentuknya sebuah silinder. Berarti rumus volume silinder apa? Volume silinder rumusnya adalah luas penampang dikali dengan tingginya atau panjangnya. Sehingga keadaan pertama bisa kita buat A1 kali L1, keadaan kedua A2 kita kali dengan L2. Maka kalau kita masukkan L2-nya diketahui tadi menjadi 1,5 kali awalnya, maka akan kita peroleh luas penampang yang pertama itu sama dengan 1,5 kali luas penampang keadaan kedua. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang di sini, maka akan kita peroleh R2-nya kita cari, R1-nya sudah ada 40. Tadi ini L2 1,5 kali L1. A1 sama dengan 1,5 kali A2. Yang di bawah ini L1 biarkan saja tetap, A2 nya biarkan tetap, sehingga A2 dengan A2 habis, L1 dengan L1 habis. Maka kalikan, kali silang, 40 kali 1,5 itu adalah 60. 60 kali 1,5 sama dengan 90. Maka jawaban kita untuk soal nomor 2 adalah D. Sampai di sini masih bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh nanti di bawah ini tuliskan di komentar pertanyaanmu mana yang kurang kamu pahami. Nah, kita lihat yang berikutnya, soal kita yang nomor 3. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius. Suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm berapa? Nah, hubungan hambatan dengan suhu itu adalah hambatan pada suhu T sama dengan hambatan pada suhu awal kali 1 tambah koefisien muai suhunya kalikan dengan perubahan suhu. Tinggal kita masukkan. Maka kalau kita masukkan, hambatan pada suhu akhirnya itu adalah 7. Hambatan pada suhu awalnya adalah 4 kali 1 tambah 0,00375 kalikan dengan delta T-nya, perubahan suhu akhir dan awal. Akhirnya belum tahu, awalnya suhunya adalah 0. Maka tinggal kita masukkan. Berarti kalau ini kita kalikan kemari, kali 4, kalikan dengan 4 yang ini, maka akan kita peroleh 7 sama dengan 4 plus nilai daripada ini. Kalikanlah 4-nya kemari, berarti
akan kita peroleh hasilnya menjadi sama dengan 3/800 kalau kita buat ke dalam pecahan. Maka kalau ini kita pindah ruas, akan kita perolehlah hasilnya nilai T sama dengan 200 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut dengan soal kita yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjangnya. Ke-10 kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara seri. Hambatan kombinasi dari ke-10 kawat tembaga ini jika dinyatakan dalam kawat tembaga sebelum dipotong adalah berapa? Nah, ini kita lihat gampang. Misalkan ini ada sebuah penghantar. Penghantar ini misalkan hambatannya adalah R. Lalu penghantar ini kita potong menjadi 10 bagian. Berarti hambatan masing-masing potongan berapa? Ingat, rumus hambatan adalah Rho kali L per A. Berarti R hambatan sebanding dengan panjang. Maka kalau panjangnya itu makin kecil, berarti hambatannya makin kecil. Karena panjangnya ini menjadi 1/10 bagian, masing-masing 1/10 bagian, berarti hambatannya juga 1/10 bagian. Sehingga masing-masing hambatannya ini adalah 0,1 R. Lalu pertanyaannya, kalau misalkan kawat ini kita serikan lagi, berarti kalau diserikan apa yang terjadi? Nah, kita sambungkan lagi. Berarti kalau kita sambungkan lagi, ya panjangnya menjadi sama seperti awal ini. Berarti kalau panjangnya sama seperti awal ini, maka hambatannya berapa? Ya hambatannya berarti masih sama juga seperti awal. Berarti kalau sama hambatannya akhir dengan awal, kalau kita bandingkan, berarti perbandingannya berapa? Ya perbandingan R dengan R. Maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau R kita bagikan dengan R, hasilnya 1. Maka jawabannya adalah C. Cukup mudah ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Yang berikutnya perhatikan rangkaiannya. Yang ditanya, besarnya hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Gimana cara mencari hambatan pengganti antara titik A dan titik B? Yang mana yang pertama kali kita selesaikan? Nah, yang pertama kali kita selesaikan adalah, lihat dulu di sini ada hambatan 2 ohm dengan 2 ohm. 2 ohm dengan 2 ohm ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Berarti kalau seri, bagaimana cara mencari hambatan penggantinya? Ya, kita jumlahkan. Sehingga akan kita peroleh serinya adalah 2 plus 2, maka hasilnya sama dengan 4. Yang kedua adalah yang 2 ohm dengan 2 ohm yang di bawah ini. Ini juga sama, rangkaiannya adalah rangkaian seri. Karena itu rangkaiannya seri, berarti kalau kita selesaikan, hambatan penggantinya adalah 4. Yang berikutnya adalah yang 2 di sini, yang 4 di sini, dengan 4 di sini setelah diserikan tadi, ini kita rangkaikan. Rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel. Berarti kalau rangkaiannya paralel, gimana cara kita mencari hambatan penggantinya? Iya, kita pakai dengan rumus 1/R paralel sama dengan 1/R1-nya ditambah 1/R2. Berarti 1/R paralel sama dengan ini tadi 1/4 tambah 1/4. Kalau kita jumlahkan 2/4, itu kan 1/R paralel. 1/R paralel 2/4. Maka R paralelnya kita balik, 4 dibagi 2. Maka hasilnya sama dengan 2 ohm. Lalu yang kedua, yang berikutnya, yang 4 ohm sama 4 ohm yang di bawah ini. Sama juga, rangkaiannya adalah paralel. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka akan kita peroleh hambatan penggantinya adalah 2 ohm. Yang berikutnya yang kita selesaikan adalah yang ini. Jadi yang ini setelah kita paralelkan tadi hasilnya 2, ini kita paralelkan hasilnya 2, maka yang 6, 2, dan 2 di sini itu adalah rangkaiannya rangkaian seri. Berarti kalau rangkaiannya seri, tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya 6 plus 2 plus 2, berarti hasilnya 10
ohm. Lalu setelah dapat ini 10 ohm, berarti yang terakhir 10 ohm dengan 5 ohm, rangkaian apa? Rangkaiannya adalah paralel. Maka kalau paralel kita cari 1 per R paralel sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/5. Kita samakan penyebut ke per 10, maka 1 per R paralelnya adalah 1 plus 2/10. Sehingga R paralelnya menjadi sama dengan, kita balik jadi 10 dibagi 3, berarti sama dengan 3,3 ohm. Maka jawabannya adalah B. Baik, anak-anak, kita lihat lagi yang berikutnya. Contoh soal kita yang berikutnya adalah pada rangkaian listrik ini yang ditanya berapakah kuat arus listriknya. Gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya perhatikan rangkaian yang di sini nih. Kalau kita perhatikan rangkaian yang di sini, ujungnya hambatan 3 ohm dengan hambatan 6 ohm di sini gabung tanpa ada menghalangi. Ujung yang di sini dengan ujung yang di sini juga ketemu, tidak ada penghalangnya. Berarti ini rangkaiannya rangkaian apa? Jadi kedua ujungnya, ujung di sini dengan ujung di sini ketemu di satu titik, ujungnya yang ini dengan ujungnya yang ini ketemu dia itu di satu titik. Maka rangkaiannya rangkaian apa? Yang ini berarti rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Sehingga bisa kita cari 1 per R paralel sama dengan 1/3 plus 1/6. Berarti 1 per R paralel sama dengan 2 plus 1/6. Kita balik, R paralelnya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Maka yang ini ketemu 2 ohm. Berarti kalau ini sudah ketemu 2 ohm, lalu kita rangkaikan dengan yang mana lagi? Ya, kita rangkaikan dengan 3. Yang 2 ohm di sini dengan 3 ohm itu rangkaiannya adalah seri. Sehingga tinggal kita jumlahkan. Maka hambatan pengganti serinya adalah 2 tambah 3, maka hasilnya 5 ohm. Kemudian setelah selesai ini, setelah ketemu ini 5 ohm, maka lihat 5 ohm dengan 9 ohm itu rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Sehingga bisa kita selesaikan 1 per R paralel sama dengan 1/5 plus 1/9. Kita samakan penyebutnya ke per 45. Maka ini jadi 9, ini jadi 5. Kita balik, maka R paralelnya menjadi 45 per 9 plus 5. Berarti sama dengan 14. Pertanyaannya adalah arus. Apa rumus arus? Ya, dari hukum Ohm, arus itu sama dengan V dibagi dengan R. Berarti kalau arus listriknya adalah V dibagi dengan R, kita masukkan. V-nya adalah 9,6, kita bagikan dengan R-nya 45 per 14. Kita kali silang, 9,6 kali 14 per 15. Maka kalau kita selesaikan, kita perolehlah hasilnya sama dengan 3 ampere. Yang berikutnya, berarti dari sini 3 ampere jawabannya D, jawabannya E ya. Yang berikutnya kita lihat lagi soalnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Apabila titik A dan titik B dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,02 ohm. Pertanyaannya, kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut berapa? Nah, di sini katanya nih, di antara A dan B kita tambahkan hambatan atau kawat yang hambatannya adalah 0,02 ohm. Ditanya, berapa arus listrik yang mengalir di sini? Ini soalnya sangat gampang. Perhatikan rangkaian di sini, anak-anak. Kalau kita perhatikan rangkaiannya ini secara utuh, bentuknya seperti apa? Bentuknya ini adalah seperti rangkaian jembatan Wheatstone. Berarti kalau bentuknya seperti jembatan Wheatstone, pastikan dulu apakah ini jembatan Wheatstone atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Ya, cara memastikannya adalah kalikan dulu. Yang ini kiri atas kalikan dengan kanan bawah. Hasilnya berapa? 8. Lalu
Yang kiri bawah kalikan dengan yang kanan atas. Hasilnya 8 dikali dengan 1. Berarti hasilnya adalah 4 kali 2 8, 8 kali 1 adalah 8. Karena ini hasilnya sama, berarti ini rangkaian jembatan Wheatstone. Berarti sifatnya rangkaian jembatan Wheatstone apa? Sifatnya rangkaian jembatan Wheatstone adalah tidak ada yang mengalir arus listrik di kawat A, B. Berarti kalau tidak ada arus listrik yang mengalir di kawat A, B, maka jawabannya adalah A. Sangat mudah ya. Yang selanjutnya kita lihat soal kita nomor 9. Untuk rangkaian listrik di samping, besar kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 15 ohm. Gimana cara mencarinya? Yang pertama kita lakukan biar lebih gampang, sederhanakan dulu rangkaiannya. Gimana caranya? Nah, caranya perhatikan, ini kawatnya ini kan terlalu panjang, kita pendekin aja yuk biar lebih gampang. Ini hapus dulu. Nah, setelah hapus, sambung lagi di sini rangkaiannya. Nah, sambungkan di sini. Sama nggak? Sama. Jadi ini hanya kita simpelkan aja. Yang tadinya dibuat dari sini sampai kemari. Nah, kita pangkas supaya lebih kelihatannya lebih sederhana gambarnya. Yang kedua juga sama, yang di sebelah kanan ini kita hapus. Setelah itu kita tambahkan di sini kawat sehingga bentuknya jadi seperti ini. Maka kalau sudah kita buat bentuknya seperti ini, lalu pertanyaannya, yang mana yang pertama kali kita rangkaikan? Nah, yang pertama kita rangkaikan adalah ya yang 1 dan 5 ini. Nih. Jadi kita rangkaikan ini yang 1 dengan yang 15. 1 dengan 15 ini rangkaiannya rangkaian apa? Rangkaian paralel. Berarti kalau ini paralel, gimana cara kita mencarinya? Caranya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. R1 nya 1 per 15 plus 1 per 1 samakan penyebut ke per 15. Berarti menjadi 1 plus 15, kita balik. Maka kalau ini kita balik menjadi R paralelnya adalah 15 per 16. Nah, kalau ini sudah kita selesaikan, lalu yang ini rangkaikan dengan yang 5 ohm yang di atas. Rangkaiannya adalah rangkaian seri. Maka karena seri tinggal jumlahin aja. 15 per 16 plus 5 kita samakan penyebut. Kita buat ke per 16. Berarti 5 kalau dia kita buat ke per 16 menjadi 80 per 16. Sehingga hasilnya 95 per 16. Nah, setelah dapat hambatan totalnya, lalu kita buat di sini arus listriknya. Arus listrik yang mengalir dari 5 ohm misalkan aja besarnya itu adalah I. Ini arus totalnya. Arus total ini akan terbagi menjadi 2. Satu lewat, sebagian lewat 1 ohm, sebagian lagi lewat 15 ohm. Misalkan aja, yang pertama dulu kita cari dulu nilai arus total ini. Berapa nilai arus totalnya? Arus totalnya kita cari dari hukum ohm. Hukum ohm itu adalah I sama dengan V dibagi dengan R. Karena ini arus total, berarti V-nya itu adalah V sumbernya. Sumbernya berapa? 10. Hambatan totalnya? Hambatan totalnya tadi 95 per 16. Maka kalau kita bagikan 90 dibagi dengan 95 per 16, maka kita perolehlah hasilnya 1,684 ampere. Lalu yang 1,684 ampere ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian masuk lewat 1 ohm, sebagian lagi lewat 15 ohm. Misalkan yang lewat 1 ohm adalah I1, yang lewat 15 ohm adalah I2. Pertanyaannya berarti I2-nya berapa? Nah, untuk mencari I2 sama aja tetap kita buat sesuai hukum ohm. I sama dengan V kita bagi dengan R. V-nya yang mana? Ya V-nya tentu saja hanya V di I2. Nah, pertanyaannya berapa nilai V di 15 ohm ini? Lihat,
Rangkaiannya kalau kita perhatikan, yang 1 ohm dengan 15 ohm itu rangkaian paralel. Sifat rangkaian paralel apa? Sifatnya adalah nilai tegangannya sama. Jadi tegangan listrik di 1 ohm sama dengan tegangan listrik di 15 ohm sama dengan tegangan listrik secara keseluruhan rangkaian paralel ini. Karena sama dengan secara keseluruhan rangkaian paralel ini, maka bisa kita cari dengan cara arus listrik yang mengalir di keseluruhan paralel ini kali hambatan paralelnya. Berapa arus listrik yang mengalir di keseluruhan ini? Kalau keseluruhan ini berarti I1 plus I2-nya. Berapa I1 plus I2-nya? Ya nilai I ini tadi. I-nya berapa? 1,684. Kita kali dengan R paralelnya. Berapa R paralelnya? Ini tadi ketemu 15 per 16 ohm. Maka kalau ini kita kalikan, kita perolehlah nilai V1, V di sini sama dengan V di sini sama dengan 1,579 volt. Maka dapatlah kita cari nilai daripada I2 sama dengan V per R. V-nya itu tadi adalah V2 sebesar 1,579 dibagi dengan R-nya itu ya adalah 15 ohm. Sehingga ketika kita bagikan, kita perolehlah hasilnya 0,105 ampere. Maka jawabannya adalah E. Baik, kita lihat soal kita yang terakhir. Kita perhatikan soal nomor 10 dari halaman 32. Soal kita yang nomor terakhir dibuat di sana. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Pertanyaannya, berapakah arus listrik yang mengalir di sini? Gimana cara mencarinya? Cara nyarinya gampang. Perhatikan dulu rangkaiannya baik-baik. Ya, yang ini kalau kita lihat rangkaian yang ini dengan rangkaian yang ini, rangkaiannya ini adalah paralel. Apa sifat rangkaian paralel? Paralel sifatnya adalah besar tegangan listriknya sama. Maka karena besar tegangan listriknya sama, berarti bisa kita buat misalkan aja tegangan di sini VA, di sini VB, maka kita buat bahwa nilai VA sama dengan VB sama dengan V paralelnya. Berapa V paralelnya? Nah, V paralelnya ini langsung terhubung ke sumber. Berarti langsung sama dengan tegangan sumbernya. Berapa tegangan sumbernya? 12 volt. Maka di sini 12 volt. Jadi VA-nya di sini 12 volt. Di sini PB-nya di sini 12 volt. Nah, kalau sudah tahu di sini 12 volt, lalu pertanyaannya, berapa arus listrik di sini? Maka kita lihat hambatan 3 ohm dan 1 ohm itu rangkaiannya adalah seri. Sifat rangkaian seri? Sifatnya adalah arus listriknya sama. Jadi kalau misalkan di 3 ohm kita katakan arus listriknya mengalir I1, di 1 ohm adalah I2, maka nilai I1 dan I2 ini besarnya adalah sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I-nya secara seri. Berarti kalau sama dengan I-nya secara seri, maka kita cari rumusnya, kita cari hasilnya dari rumus V-nya dibagi R. V-nya yang mana ini? Ya, V-nya di sini. Berapa tadi V di sini? V di sini tadi sama dengan nilai daripada VB. Berapa VB-nya? 12 volt. R-nya yang kita pakai karena I-nya I adalah I seri, berarti R-nya seri. Gimana cara nyari seri? Jumlahkan aja 3 tambah 1 berarti 4, berarti R-nya 4. Sehingga kita peroleh I1 sama dengan I2 sama dengan 3 ampere. Maka jawabannya adalah D. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuannya. Kalau ada yang masih kurang paham,
Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya ulas kembali. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya.